Biografi ingin mempresentasikan video biografi tentang Bung Tomo. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nadia Fridiansyah. Saya Arif. Saya Fairuz. Saya Najwa. Oke, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
bercerita tentang sosok pahlawan dan untuk mengenal biografinya, mari kita kenal terlebih dahulu siapa sosok Bung Tomo itu. Bung Tomo atau Sutomo dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijoyo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya bernama Subastita, memiliki darah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ayahnya adalah seorang serba bisa. Ia pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Mengenai riwayat pendidikan Bung Tomo, ia pernah bersekolah di Mulo, Mir with Dribble The Legend on the Witch yang setara SMP. Namun pada usia 12 tahun, ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Dalam biografi Bung Tomo, diketahui bahwa Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan sekolah HBS Hogerburger School lewat korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperolehnya dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda sebelum kependudukan Jepang pada 1942. Peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang ini. Sosok seorang pahlawan tidak lepas kita berbicara tentang perjuangannya, seperti halnya Bung Tomo yang berjuang dalam masuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru. Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial ketika ia terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang. Hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun semua ini mempersiapkan Sutomo untuk perannya yang sangat penting. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun kemerdekaan Indonesia tidak diakui oleh Belanda karena atas perjanjian 1942 yang mengatakan Indonesia adalah tanah atas kemenangan peperangan yang disebut Hindia Belanda. Maka disinilah terjadi konflik peperangan atas kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Surabaya. Dan inilah kisah Bung Tomo sebagai sosok pembangkit semangat juang para pejuang. Ketika pada Oktober dan November 1945, ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Pada waktu itu, Surabaya diserang habis-habisan oleh tentara-tentara Nika. Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan emosi. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam biografi Bung Tomo diketahui bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik.
pada 1950-an. Namun ia tidak berasa bangga dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang mula-mula didukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional. Padahal berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau Veteran sekaligus Menteri Sosial AD Interim pada 1955 sampai 1956. Di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Namun pada awal 1970-an ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Soeharto sehingga pada 11 April 1978 ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian ia dilepaskan oleh Soeharto. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia masih tetap berminat terhadap masalah-masalah politik, namun ia tidak pernah mengangkat-angkat perannya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sangat dekat dengan keluarganya dan anak-anaknya, dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Sutomo sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya, namun tidak menganggap dirinya sebagai seorang muslim soleh ataupun calon pembaharu dalam agama. Kisah perjuangan Bung Tomo akan selalu dikenal sebagai sosok pahlawan yang pantang menyerah. Perjuangannya yang begitu semangat sebagai sosok yang nasionalis yang membangkitkan semangat juang lewat orasinya yang penuh emosi. Seperti kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang gajah, mati meninggalkan gading. Perjuangan Bung Tomo akan selalu kita ingat sebagai pahlawan nasionalis. Dan sampai di sini kisah akhir hidup Bung Tomo. 7 Oktober 1981 ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jemaah haji meninggal dalam ziarah ke Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngangel di Surabaya. Setelah pemerintahan didesak oleh Gerakan Pemuda Givi Ansor dan fraksi Partai Golkar atau FG agar memberikan gelar pahlawan pada Bung Tomo pada 9 November 2007, akhirnya gelar pahlawan nasional diberikan ke Bung Tomo bertepatan pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta.